Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang undang-undang yang membahas tentang asas kewarganegaraan Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap warga, setiap orang ya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. Artinya apa? Artinya gini teman-teman. Orang-orang yang sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini disahkan sudah sah menjadi WNI, tetap diakui sebagai WNI. Contoh gimana? Mereka yang sebelumnya menjadi WNI berdasarkan nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang kewarganegaraan ya. Terus lagi misalnya anak hasil perkawinan WNI dan WNA yang diakui berdasarkan aturan lama tetap sah jadi WNI. Ya, intinya gini. Jadi jika ada orang yang yang sebelum Undang-Undang Nomor 12 atau 2012 garis miring 2006 ini ya atau tahun 2006 ini disahkan sudah sah menjadi WNI, tetap diakui sebagai WNI ya gitu. Mereka ini yang sebelumnya menjadi WNI berdasarkan nomor Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan ya. Dasarnya adalah itu juga. Misalnya gimana? Misalnya adalah anak hasil perkawinan WNI dengan WNA yang diakui berdasarkan aturan lama tetap sah jadi WNI. Ya, misalnya ada si apa ya? Jadi jika ada seseorang nih menikah dengan orang Indonesia nih menikah dengan WNA. Nah, sebelum ada aturan ini, ya, dia punya anak nih atau dia menikah nih gitu ya. Ya dia diakui sebagai orang Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku kan gitu ya. Namun ketika sudah undang-undang ini undang-undang ini berlaku lain lagi ceritanya. Dia harus ngikuti nih aturan-aturannya. Nah, di sini ada dijelaskan bahwa kedua, anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu itu ibu WNI itu otomatis menjadi WNI ya. Jika nih kita teman-teman ini bapaknya warga negara Indonesia, orang Indonesia, ibunya orang Indonesia, tentu anaknya menjadi WNI gitu ya. Jadi otomatis menjadi WNI karena apa? Kedua orang tuanya WNI gitu ya. Contoh gimana? Ayah WNI orang Jawa dan ibu WNI orang Sunda ya, menikahlah mereka sah di Indonesia lalu punya anak di Australia. Nah, anaknya gimana? Anaknya tetap WNI gitu, warga negara Indonesia ya. Begitu. Ya, ini nomor 2 nih ya. Nah, di sini juga anak lahir dari perkawinan yang sah dari seorang WNI, ayah WNI dan ibu WNA. Bisa juga ya. Nah, ini jadi warga negara Indonesia nih. Nah, di sini juga dijelaskan nih. Jadi apa namanya? Tadi ya, jika anak lahir dari perkawinan yang sah dan dari ayah dan ibu tentunya, ya, misalnya kalau ibunya orang Jawa dan bapaknya orang Sunda ya tetap aja anaknya jadi orang orang Indonesia, orang WNI kecuali dia meskipun dia lahir di luar negeri, misalnya di Australia lagi jalan-jalan nih. Oh, lagi liburan dia nih ya, orang Indonesia nih liburan, bapaknya Jawa, ibunya Sumatera misalnya, dia lagi libur anaknya lahir di sana gitu. Maksudnya lahiran di sana, tetap anaknya jadi WNI karena dia menganut dari sistem apa? Ke keturunan ya. Oke. Kecuali dia juga di tempat yang negaranya menganut dari kelahiran, dia juga bisa diakui di sana, tinggal milih kayak gitu ya. Masa iya orang tuanya orang orang Sunda misalnya, bapaknya orang Jawa, anaknya mau dibawa ke sana, maksudnya tinggal di sana, mungkin. Ya udah WNI aja. Dokumen. Ketiga nih di sini, anak dari perkawinan sah ayah WNI dan ibu WNA. Nah, ini anak diakui sebagai WNI ya. Tentunya karena mengikuti ayah ya, mengikuti ayahnya gitu. Contohnya ayah WNI menikah dengan ibu WNA misalnya orang Jepang ya, lalu punya anak di Tokyo, anak tersebut tetap menjadi WNI gitu ya. Tapi tetap bisa juga memilih ya, tapi tergantung jadi negaranya. Kemarin udah bahas juga lah kita panjang lebar. Sebagai anak dari perkawinan sah, nah ini tentunya Indonesia ya. Ini kan undang-undang di Indonesia nih ya. Anak perkawinan sah ya, ayah WNA dan ibu WNI.
anak jadi diakui sebagai WNI karena ibunya WNI, gitu ya. Gitu-gitu aja. Asalkan ada satu orangnya yang warga negara Indonesia, tetap dia orang Indonesia. Contohnya gimana? Ayah WNA nih asal Amerika, menikah dengan ibu WNI, orang Bandung lah ya. Anak lahir di Amerika, tetap anaknya menjadi WNI. Sampai 7 kali ya biar cepet ya. Anak lahir dari perkawinan sah antara ibu WNI tapi ayahnya tidak punya kewarganegaraan. Nah, atau hukum negara ayahnya tidak memberi kewarganegaraan kepada anaknya. Nah, supaya anak ini tidak jadi apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan, ya, otomatis diakui sebagai WNI gitu. Nah, contohnya ibu WNI menikah dengan pria Palestina tanpa status kewarganegaraan, sah kan di Palestina itu boro-boro mikirin status negaranya aja lagi perang-perangan gitu ya. Nah, jika ibu menikah dengan pria Palestina tanpa status kewarganegaraan sah, misalnya, anak lahir di Yordania. Nah, maka anak tetap WNI karena ibunya dia memiliki dokumen. Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya WNI meninggal dunia dari perkawinan sah. Maka apa? Walaupun ayah sudah meninggal sebelum anaknya lahir, anak tetap menjadi WNI karena apa? Status ayahnya WNI gitu ya. Misalnya gini, contohnya seorang ayah WNI meninggal dunia saat istrinya hamil, istrinya kemudian melahirkan 5 bulan setelahnya. Anak otomatis jadi WNI gitu ya berdasarkan undang-undang kita nih. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI, ya. Anak yang lahir di luar perkawinan tapi sah nih ya, yang sah dari ibu WNI. Anak tetap diakui sebagai WNI karena apa? Ibunya WNI gitu ya. Nah, contohnya seorang perempuan WNI melahirkan anak tanpa pernikahan resmi, ya, misalnya tanpa pernikahan resmi nih, nggak ada data itu ya. Ayahnya tidak diketahui, tetap anaknya menjadi WNI karena mengikuti ibunya. Misalnya seorang ibu nih WNI nih melahirkan anak tanpa pernikahan resmi, ya nggak ada tuh dokumennya. Ayahnya tidak diketahui juga, anaknya tetap WNI karena mengikuti ibunya. Itu ya nomor sampai 7 ya. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih. Intinya kesimpulannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini menegaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia diberikan terutama berdasarkan keturunan ius sanguinis dengan perlindungan agar tidak ada anak yang menjadi tak tanpa kewarganegaraan atau apartheid. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.